Zelot adalah sekte Yahudi yang muncul pada abad pertama Masehi di wilayah Yudea, bagian dari Kekaisaran Romawi, dan terkenal karena gerakan militannya yang menentang pendudukan Romawi di tanah Israel. Zelot, yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Qannaim, berarti orang-orang yang cemburu atau orang-orang yang bersemangat, adalah kelompok yang sangat fanatik dalam memperjuangkan kebebasan politik dan religius mereka, serta menolak segala bentuk penindasan dari bangsa asing. Zelot muncul sebagai respons terhadap kekuasaan Romawi di Yudea, terutama karena intervensi Romawi dalam urusan agama Yahudi dan penindasan politik yang menyebabkan penderitaan besar di kalangan orang Yahudi. Pada masa itu, orang Yahudi di Yudea hidup di bawah kendali Romawi yang memiliki kekuasaan penuh atas politik dan ekonomi. Beban pajak yang tinggi dan campur tangan Romawi dalam tata kelola keagamaan di Bait Suci Yerusalem membuat rakyat Yudea merasa dirugikan dan kehilangan hak-hak dasar mereka. Sekitar tahun 6 Masehi, ketika wilayah Yudea dijadikan provinsi Romawi, banyak orang Yahudi yang merasa gerah dengan kebijakan-kebijakan Romawi yang dianggap menghina hukum Yahudi. Gerakan Zealot lahir dari semangat ini, dipicu oleh gagasan bahwa bangsa Yahudi harus berjuang melawan Romawi untuk mempertahankan tanah yang dianggap sebagai milik Allah. Zelot menganggap bahwa kebebasan beragama dan politik adalah hal yang harus diperjuangkan dengan segala cara, termasuk kekerasan. Bagi Zelot, bangsa Yahudi tidak boleh tunduk kepada bangsa asing manapun karena mereka percaya bahwa hanya Allah yang berhak atas tanah Israel dan bangsa Yahudi. Mereka sangat menolak pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Romawi karena dianggap sebagai bentuk penindasan dan penghinaan terhadap hak-hak religius mereka. Zelot juga meyakini bahwa akhir zaman sudah dekat dan bahwa mereka memiliki peran penting dalam mempercepat datangnya Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa perlawanan bersenjata adalah panggilan religius untuk membersihkan Israel dari orang-orang kafir. Zelot dikenal karena aksi-aksi pemberontakan mereka yang keras, terutama pada masa pemberontakan Yahudi besar. Mereka menyerang dan menghancurkan pos-pos Romawi, membunuh pejabat Romawi, dan memimpin serangan-serangan kekerasan terhadap orang-orang Yahudi yang mereka anggap bekerja sama dengan pemerintah Romawi. Salah satu kelompok ekstrim dari Zealot adalah Sicarii, yang terkenal menggunakan pisau pendek yang disebut Sica untuk membunuh orang-orang yang dianggap pengkhianat atau berkolaborasi dengan Romawi, baik di tempat-tempat umum maupun di Bait Suci. Sicarii ini sering menyerang pejabat Yahudi pro-Romawi, orang kaya yang mendukung Romawi, atau siapapun yang mereka anggap sebagai ancaman bagi kebebasan dan kemurnian agama Yahudi. Zelot memainkan peran penting dalam pemberontakan Yahudi besar yang dimulai pada tahun 66 Masehi. Pemberontakan ini berawal dari perselisihan politik dan ekonomi yang makin meruncing antara bangsa Yahudi dan pemerintah Romawi. Zelot memimpin pemberontakan besar-besaran melawan Romawi, dan dalam waktu singkat, mereka berhasil menguasai Yerusalem serta merebut beberapa benteng Romawi di sekitar Yudea. Namun, pemberontakan ini dihadapi dengan reaksi keras dari Romawi. Kaisar Nero mengirim pasukan besar di bawah pimpinan Jenderal Vespasian dan kemudian putranya, Titus, untuk menghentikan pemberontakan. Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi berhasil mengepung dan menghancurkan Yerusalem termasuk Bait Suci yang menjadi simbol keagamaan dan nasional bagi bangsa Yahudi. Kekalahan ini menandai berakhirnya pemberontakan Yahudi besar dan menjadi pukulan besar bagi Zealot. Salah satu kisah yang paling terkenal dalam sejarah Zealot adalah pertahanan terakhir mereka di Benteng Masada, yang berada di dekat Laut Mati. Setelah kehancuran Yerusalem, sekelompok Zealot yang dipimpin oleh Eleazar ben Yair berlindung di benteng ini. Mereka terus melakukan perlawanan dari Masada, dan Romawi membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk akhirnya menaklukkan benteng tersebut. Pada tahun 73 Masehi, pasukan Romawi berhasil menembus pertahanan Masada. Namun mereka menemukan bahwa hampir semua Zealot telah bunuh diri untuk menghindari penangkapan. Mereka lebih memilih mati sebagai orang merdeka daripada hidup sebagai budak.
Kisah ini diabadikan dalam sejarah Yahudi sebagai simbol perjuangan dan tekad untuk kebebasan. Meskipun mereka gagal mempertahankan kemerdekaan Yudea dari Romawi, Zelot dikenang sebagai pahlawan yang memperjuangkan kebebasan dan hak-hak religius bangsa Yahudi. Warisan Zelot terus hidup dalam sejarah Yahudi sebagai simbol semangat nasionalis dan keyakinan untuk mempertahankan tanah dan agama mereka dari pengaruh asing. Gerakan Zelot ini juga berpengaruh dalam sejarah bangsa Yahudi dan munculnya konsep perlawanan militan dalam mempertahankan kepercayaan dan identitas. Dalam beberapa konteks, semangat Zelot masih dilihat sebagai inspirasi bagi mereka yang berjuang mempertahankan kemerdekaan dan keyakinan mereka terhadap penjajah atau penindas. Secara keseluruhan, Zelot adalah simbol semangat nasionalis dan keteguhan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan religius, meskipun dengan cara yang keras. Pandangan dan tindakan mereka menunjukkan seberapa besar tekad mereka untuk hidup merdeka dan bebas dari pengaruh asing, meskipun pada akhirnya mereka kalah oleh kekuatan besar Kekaisaran Romawi. Kaitannya antara sekte Zealot dan Yahudi Bani Israel sangat erat, karena Zealot merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang Yahudi yang sangat percaya pada warisan, agama, dan kebebasan bangsa Israel. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang hubungan tersebut. Zelot bukanlah kelompok yang terpisah atau berbeda dari orang Yahudi Bani Israel secara keseluruhan, tetapi mereka adalah bagian dari masyarakat Yahudi yang lebih besar yang tinggal di Yudea, sekarang Israel dan Palestina. Pada abad pertama Masehi, mereka muncul sebagai salah satu sekte di antara berbagai kelompok keagamaan dan politik yang ada di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Beberapa sekte Yahudi yang lebih terkenal pada masa itu antara lain Farisi, Saduki, dan Esen. Namun, Zelot menonjol dengan kecenderungan politik dan militan mereka. Zelot memiliki keyakinan yang kuat dalam pemulihan kerajaan Israel yang merdeka, yang merupakan bagian dari tradisi dan sejarah Bani Israel. Mereka meyakini bahwa tanah Israel adalah tanah yang telah dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, seperti yang tercatat dalam kitab Perjanjian Lama. Dan mereka menentang penjajahan bangsa asing, terutama Kekaisaran Romawi yang menguasai wilayah Yudea pada waktu itu. Salah satu aspek penting dari Zelot adalah semangat nasionalisme dan kebebasan yang sangat dipengaruhi oleh sejarah dan ajaran agama Yahudi. Dalam pandangan mereka, perjuangan untuk kebebasan Yudea dan tanah Israel adalah perjuangan yang sah dan diberkati oleh Tuhan. Ini sejalan dengan banyak cerita dalam sejarah Bani Israel, seperti penaklukan tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua yang dicatat dalam Alkitab, serta penolakan terhadap pengaruh asing yang sering muncul dalam sejarah mereka. Zelot percaya bahwa kebebasan nasional dan ketaatan kepada Tuhan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Mereka melihat penindasan Romawi sebagai pelanggaran terhadap hak mereka sebagai bangsa terpilih dan menghina hukum Allah. Oleh karena itu, semangat perlawanan mereka terhadap Romawi dianggap sebagai bagian dari perjuangan religius yang lebih besar, yaitu untuk membebaskan tanah Israel dan menjalankan hukum Tuhan di bumi. Bani Israel pada masa lalu memiliki sejarah kejayaan yang terkait dengan kerajaan-kerajaan besar seperti kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, yang berpusat di wilayah yang kini menjadi bagian dari Israel dan Palestina. Zelot melihat diri mereka sebagai penerus semangat kebebasan dan kedaulatan yang pernah dimiliki oleh kerajaan-kerajaan kuno ini. Namun, pada abad pertama Masehi, tanah Israel berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, yang mereka anggap sebagai penjajah asing yang merendahkan kehormatan bangsa Israel. Dalam hal ini, mereka ingin mengembalikan kejayaan kerajaan Israel yang dahulu, yang bebas dari pengaruh dan penjajahan bangsa lain. Zelot berusaha menanggapi penindasan Romawi dengan cara yang sangat keras. Mereka berjuang untuk merdeka secara politik dan menegakkan hukum Tuhan di Yudea. Dalam hal ini, mereka melihat pemberontakan mereka sebagai wujud dari cita-cita Bani Israel untuk hidup sesuai dengan perintah Allah tanpa ada intervensi dari kekuatan luar.
Pemberontakan terbesar yang mereka lakukan adalah pemberontakan Yahudi besar, yang berakhir dengan kehancuran besar bagi bangsa Yahudi dan penghancuran Bait Suci di Yerusalem. Keinginan untuk membebaskan Yudea dari kekuasaan Romawi ini sangat dipengaruhi oleh semangat Bani Israel yang ingin merdeka, sama seperti perjuangan mereka dalam sejarah kuno untuk mempertahankan kebebasan dan agama mereka. Salah satu keyakinan utama dari kelompok Zealot adalah harapan akan kedatangan Mesias. Mereka percaya bahwa Mesias akan datang untuk memimpin bangsa Israel dalam perlawanan melawan penjajah dan membangun kembali kerajaan Israel. Dalam pandangan ini, Zealot berusaha memainkan peran dalam mempercepat kedatangan Mesias dengan melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap Romawi, berharap bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka sebagai bagian dari rencana ilahi. Bagi banyak Zealot, perlawanan bersenjata merupakan bagian dari penantian akan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penindasan asing. Mesias dalam pandangan mereka diharapkan menjadi seorang pemimpin militer yang membebaskan tanah Israel dari penjajahan dan mengembalikan kejayaan bangsa Israel seperti yang tercatat dalam kisah-kisah kemenangan masa lalu Bani Israel. Meskipun pendekatan mereka sangat radikal dan militansi mereka sering menimbulkan konflik dengan kelompok-kelompok Yahudi lainnya, Zealot bisa dianggap sebagai penerus tradisi perlawanan bangsa Israel terhadap kekuatan asing. Dalam hal ini, mereka mencontohkan semangat perlawanan yang sudah ada sejak zaman kuno ketika bangsa Israel melawan penjajah seperti Mesir dan Babel. Meskipun gerakan Zealot berakhir dengan kekalahan telak, terutama setelah kehancuran Yerusalem dan Masada, mereka meninggalkan dampak yang mendalam bagi bangsa Yahudi. Kekalahan tersebut membawa bencana besar bagi bangsa Israel yang terpaksa hidup tanpa bait suci dan mengalami diaspora yang lebih luas ke berbagai belahan dunia. Namun, meskipun mengalami kekalahan, semangat perlawanan Zealot terhadap penjajahan Romawi tetap menjadi bagian dari identitas nasional dan agama Bani Israel, yang kemudian berkembang menjadi perjuangan lebih lanjut untuk kebebasan dan pemulihan tanah mereka. Zealot adalah bagian dari masyarakat Yahudi Bani Israel yang sangat dipengaruhi oleh keyakinan religius dan nasionalistik mereka. Mereka berjuang untuk kemerdekaan tanah Israel dari penjajahan Romawi dan untuk menegakkan hukum Tuhan di tanah yang dianggap sebagai warisan ilahi bagi bangsa Israel. Meskipun gerakan ini berakhir dengan kekalahan tragis, semangat perjuangan dan perlawanan Zealot tetap menjadi simbol bagi kebebasan dan keyakinan bangsa Yahudi. Dalam perspektif Islam, sekte Zealot tidak secara langsung disebutkan dalam sumber-sumber utama Islam, seperti Al-Quran atau hadis. Namun, ideologi dan tindakan mereka, terutama terkait dengan pemberontakan melawan kekaisaran Romawi dan penegakan hukum Yahudi, dapat dilihat dalam konteks lebih luas mengenai pemahaman Islam terhadap perilaku dan tindakan yang dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran agama. Dari sudut pandang Islam, ada beberapa elemen yang dapat dianggap sebagai penyimpangan dalam gerakan Zealot, baik dalam aspek keyakinan maupun perilaku mereka. Dalam Islam, meskipun terdapat ajaran tentang perjuangan untuk kebaikan dan membela agama, kekerasan hanya dibenarkan dalam konteks yang sangat terbatas, seperti perang yang sah, jihad, untuk membela diri dan agama, dan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan yang ketat. Islam mengajarkan bahwa kekerasan tidak boleh disertai dengan kebencian yang membabi buta atau penghancuran yang tidak perlu. Gerakan Zealot yang terkenal dengan pemberontakan bersenjata melawan penjajah Romawi dan kekerasan terhadap mereka yang dianggap pengkhianat atau kolaborator, mungkin dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam. Islam mengutamakan keadilan, kesabaran, dan usaha damai dalam mengatasi konflik, serta tidak mengizinkan kekerasan yang merugikan orang yang tidak bersalah atau melanggar prinsip moral. Keputusan mereka untuk membunuh orang-orang Yahudi yang dianggap pengkhianat dan terlibat dalam aksi teror dapat dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih menekankan pada prinsip kasih sayang dan pencegahan kerusakan. Zealot sangat berpegang pada keyakinan bahwa hanya bangsa Israel yang berhak menguasai tanah perjanjian dan bahwa mereka harus mempertahankan hukum Yahudi dengan cara apapun.
termasuk perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan Romawi. Dalam Islam, meskipun bangsa Israel diakui sebagai umat yang memiliki perjanjian dengan Allah, seperti yang tercatat dalam Al-Quran, namun Islam mengajarkan bahwa semua umat manusia diperlakukan dengan adil dan bahwa kebebasan beragama harus dihormati. Menurut ajaran Islam, tidak ada satu bangsa atau kelompok yang berhak mengklaim eksklusivitas dalam menjalankan hukum Allah. Kesombongan nasionalis dan keinginan untuk menguasai tanah dengan cara apapun, termasuk kekerasan dan penindasan, bisa dilihat sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip moderasi dan keadilan Islam. Islam mendorong umatnya untuk lebih mengutamakan persatuan umat manusia dan menghindari pertentangan yang dapat menyebabkan kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam perspektif Islam, meskipun umat Muslim diizinkan untuk melawan kekuatan yang menindas atau melakukan kezaliman, namun perlawanan terhadap penguasa harus mengikuti prinsip-prinsip yang sangat ketat. Islam mengajarkan bahwa umat Islam harus selalu berusaha untuk berdakwah dengan hikmah, bersikap sabar, dan tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan pemberontakan, kecuali dalam kondisi yang benar-benar mendesak dan setelah melalui berbagai upaya damai. Pemberontakan Zealot terhadap pemerintah Romawi, meskipun dipicu oleh keinginan untuk kebebasan politik dan religius, dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan dalam pandangan Islam. Menurut Islam, meskipun penindasan adalah sesuatu yang dilarang, namun memberontak tanpa alasan yang sah atau melawan pemerintah yang adil bisa menjadi tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Dalam hal ini, meskipun Romawi dianggap sebagai penjajah oleh Zealot, Islam mengajarkan pentingnya kesabaran dan usaha damai sebelum melakukan perlawanan, serta tidak menghalalkan kekerasan yang tidak terkontrol. Sebagian besar penganut Zealot percaya bahwa mereka memiliki peran dalam mempercepat kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dalam Islam, Mesias yang dijanjikan adalah Isa, Yesus, bin Maryam, yang akan datang kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Bagi umat Islam, Mesias tidak datang sebagai pemimpin militer yang akan memimpin perang untuk mengalahkan musuh, melainkan sebagai seorang yang membawa kedamaian dan kebenaran. Jadi, pandangan Zealot tentang Mesias yang akan datang sebagai pemimpin militer yang akan membebaskan Israel melalui peperangan dapat dilihat sebagai penyimpangan dalam pandangan Islam. Islam mengajarkan bahwa kedatangan Isa Al-Masih akan membawa keadilan, perdamaian, dan kebenaran, bukan perang atau kekerasan yang memecah belah. Zealot menampilkan nasionalisme yang sangat kuat terhadap bangsa Israel dengan menganggap mereka sebagai bangsa pilihan yang harus diperjuangkan dengan cara apapun. Meskipun Islam menghargai identitas dan keberagaman bangsa-bangsa, namun ajaran Islam menekankan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh suku, ras, atau bangsa, melainkan oleh ketakwaan kepada Allah. Nasionalisme ekstrim seperti yang dilakukan oleh Zealot, yang menganggap bahwa hanya bangsa tertentu yang berhak atas tanah tertentu, bisa dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Islam yang menekankan bahwa semua umat manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Dalam perspektif Islam, beberapa aspek dari gerakan Zealot bisa dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang lebih luas, terutama terkait dengan fanatisme agama yang berlebihan, penggunaan kekerasan yang tidak terkontrol, serta perlawanan yang tidak sejalan dengan ajaran kesabaran dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa perjuangan untuk kebaikan dan keadilan harus dilakukan dengan cara yang penuh hikmah, penuh kasih sayang, dan tidak melampaui batas. Gerakan Zealot pada masa dulu merujuk pada sekte Yahudi yang berperang melawan Kekaisaran Romawi pada abad pertama Masehi, yang dikenal karena ideologi mereka yang keras, nasionalistik, dan militan. Mereka menentang penindasan oleh Romawi dan percaya bahwa perjuangan bersenjata adalah cara untuk membebaskan tanah Israel serta mengembalikan kedaulatan bangsa Israel. Meskipun gerakan Zealot historis telah berakhir setelah kekalahan mereka di Masada pada 73 Masehi, semangat perjuangan mereka, terutama terkait dengan kebebasan nasional dan religius, tetap hidup dalam berbagai bentuk di era modern. Zealot di era modern bisa dilihat sebagai inspirasi bagi beberapa gerakan
dan kelompok yang berfokus pada nasionalisme Yahudi, pembebasan tanah, dan pertahanan agama. Meskipun tidak ada kelompok yang menyebut diri mereka secara langsung sebagai Zelot hari ini, semangat mereka untuk membela tanah Israel dan menegakkan hukum agama tetap relevan dalam beberapa aspek kehidupan politik dan sosial di Israel modern. Namun, perbandingan ini lebih kepada pola pemikiran dan perjuangan nasionalis yang mirip dengan semangat Zelot. Di era modern, gerakan Zionisme yang dimulai pada akhir abad ke-19 dan mencapai puncaknya dengan pendirian negara Israel pada tahun 1948 dapat dianggap sebagai penerus dari semangat nasionalisme yang diusung oleh para Zelot. Zionisme adalah gerakan politik yang menginginkan pendirian negara Yahudi di tanah yang dianggap sebagai tanah leluhur mereka, tanah Israel. Namun, perbedaan mendasar antara Zionisme dan Zealot terletak pada pendekatan yang diambil. Zelot mengutamakan perlawanan bersenjata sebagai cara untuk membebaskan tanah dari penjajahan, sedangkan Zionisme, meskipun memiliki elemen nasionalis yang kuat, sebagian besar berfokus pada diplomasi, politik internasional, dan negosiasi untuk mencapai tujuan mereka. Meskipun mayoritas orang Yahudi dan Zionis di era modern tidak mengadopsi metode kekerasan seperti Zelot, ada sejumlah kelompok ekstremis yang mengadopsi pandangan yang lebih militan dan berorientasi pada konflik. Kelompok-kelompok ini terkadang mengidentifikasi diri dengan semangat perjuangan untuk tanah dan agama yang pernah diusung oleh para Zelot. Beberapa contoh kelompok yang bisa dilihat sebagai pemikiran yang terinspirasi oleh semangat Zelot di zaman modern adalah sejumlah kelompok di Israel dan Palestina yang sering mengadvokasi pendekatan kekerasan untuk mengusir orang-orang Palestina dari wilayah yang mereka klaim sebagai tanah Israel. Dalam konteks Israel modern, ada kelompok-kelompok yang mendukung keamanan ketat dan kebijakan pembebasan wilayah yang lebih agresif, yang dapat mengingatkan pada semangat Zelot yang menuntut perlawanan tanpa kompromi terhadap musuh-musuh mereka. Namun, pendekatan ini seringkali lebih didorong oleh ketakutan dan konflik atas tanah, daripada oleh keyakinan agama yang mendalam. Ada beberapa individu dan kelompok yang menganggap diri mereka sebagai pembela tanah Israel dan agama Yahudi yang melampaui kebijakan negara Israel atau beroperasi di luar hukum internasional, mengadopsi metode-metode kekerasan terhadap orang-orang Palestina atau mereka yang dianggap sebagai musuh agama dan negara Yahudi. Kelompok-kelompok seperti Kach dan Kahane Chai yang berasal dari ajaran Rabbi Meir Kahane adalah contoh gerakan yang membawa semangat militan dan nasionalis Yahudi. Mereka seringkali menyerukan kekerasan untuk mempertahankan Israel dan mengusir orang-orang non-Yahudi dari wilayah yang mereka anggap milik Yahudi. Kelompok-kelompok seperti ini bisa dilihat sebagai pewaris semangat radikal dari Zealot, meskipun dengan konteks sosial politik yang lebih kontemporer. Namun, sebagian besar masyarakat Yahudi modern, termasuk banyak pemimpin agama Yahudi dan warga negara Israel, tidak mendukung kekerasan seperti yang dilakukan oleh para Zealot. Banyak yang berpendapat bahwa konflik dan permasalahan seharusnya diselesaikan dengan cara dialog, perdamaian, dan penegakan hukum internasional. Dalam pandangan Islam dan banyak tradisi lainnya, perlawanan dengan cara kekerasan seringkali dianggap sebagai langkah yang berbahaya dan berpotensi merusak kedamaian jangka panjang. Oleh karena itu, sebagian besar kelompok Yahudi modern menentang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis dan berfokus pada penyelesaian yang lebih damai untuk konflik yang ada. Dalam Islam, meskipun Zelot di masa lalu bisa dilihat sebagai kelompok yang berjuang untuk kebebasan mereka, penggunaan kekerasan dalam perjuangan mereka dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, kesabaran, dan perdamaian. Begitu pula dalam konteks modern, kelompok-kelompok yang mengadopsi strategi militan dalam perjuangan mereka untuk tanah dan agama sering kali dilihat dengan skeptisisme oleh banyak kalangan yang mengutamakan penyelesaian konflik dengan cara yang lebih damai dan adil. Walaupun ideologi dan semangat Zelot berakar dalam sejarah kuno,
elemen-elemen nasionalisme dan perjuangan bersenjata yang mereka usung masih bisa terlihat dalam beberapa kelompok radikal di dunia modern. Namun, mayoritas orang Yahudi dan pendukung Zionisme di era modern lebih menekankan pada penyelesaian konflik dengan cara perdamaian dan negosiasi daripada kekerasan. Di sisi lain, konflik antara Israel dan Palestina tetap menjadi salah satu isu politik dan sosial paling kompleks di dunia saat ini, dengan berbagai kelompok yang saling berbenturan dalam memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah yang diperebutkan. Dalam hal ini, semangat perjuangan Zelot mungkin masih menginspirasi beberapa pihak, tetapi dalam konteks zaman modern, sebagian besar pihak lebih cenderung mencari solusi yang tidak melibatkan kekerasan tanpa akhir. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok Zelot dalam sejarah Yahudi, serta perilaku mereka dalam perjuangan untuk tanah Israel dan kebebasan religius, dapat dilihat dalam konteks ajaran Islam tentang keadilan, kesabaran, kekerasan, dan penggunaan kekuasaan. Beberapa poin berikut merangkum bagaimana pemikiran Muslim terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok Zelot dalam konteks agama dan politik. Dalam Islam, meskipun perjuangan untuk kemerdekaan dan keadilan dihargai, penggunaan kekerasan tanpa batas dan perlawanan yang destruktif terhadap pihak yang tidak bersalah seringkali dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip agama Islam. Ulama Islam menekankan bahwa meskipun perjuangan melawan penindasan adalah hak, tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesabaran dan keseimbangan. Kelompok Zelot yang dikenal dengan perlawanan bersenjata mereka terhadap Kekaisaran Romawi pada abad pertama Masehi, dapat dilihat sebagai penyimpangan dalam pandangan Islam karena mereka memilih jalan kekerasan dan menganggap perang sebagai solusi untuk mencapai kebebasan religius dan politik mereka. Ilmuwan Muslim berpendapat bahwa Islam lebih mengutamakan dialog, penyelesaian damai, dan penghindaran pertumpahan darah jika memungkinkan. Ulama Islam juga sering mengingatkan tentang bahaya fanatisme agama dan nasionalisme yang berlebihan yang dapat membawa kepada ekstremisme dan kekerasan. Dalam hal ini, kelompok Zelot yang sangat nasionalis dan siap untuk bertempur demi kebebasan tanah Israel dapat dilihat sebagai contoh ekstremisme religius dan politik yang bertentangan dengan prinsip moderasi dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menyeimbangkan antara ikatan agama dan nilai kemanusiaan yang universal, tanpa menjadi terlalu fanatik pada satu aspek kehidupan, baik itu agama, bangsa, atau tanah air. Dalam pandangan banyak ulama, semangat yang ditunjukkan oleh Zelot dapat dianggap sebagai contoh dari penyimpangan ideologi yang melibatkan kekerasan untuk tujuan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam yang lebih menekankan keadilan, pengampunan, dan persatuan umat manusia. Sebagian besar ilmuwan Muslim berpendapat bahwa dalam Islam, penggunaan kekuasaan atau kekerasan untuk menegakkan agama atau kebebasan politik hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat dan harus selalu mempertimbangkan prinsip keadilan. Islam mengajarkan bahwa meskipun ada kewajiban untuk membela agama, tidak boleh ada paksaan dalam beragama atau kebebasan berkeyakinan. Perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata tidak seharusnya menjadi pilihan utama, dan umat Islam dianjurkan untuk selalu berusaha mencari jalan damai dalam menghadapi penindasan atau ketidakadilan. Kelompok Zelot yang terlibat dalam pemberontakan melawan Romawi dengan tujuan membebaskan tanah Israel dan menegakkan hukum Yahudi bisa dianggap sebagai contoh dari penyalahgunaan kekuasaan dan perlawanan yang merusak dalam pandangan Islam. Islam tidak mendukung penggunaan kekerasan sebagai sarana utama dalam menegakkan agama, kecuali dalam konteks yang sah dan sangat terbatas, seperti perang yang dibenarkan untuk membela diri atau melawan tirani. Dalam ajaran Islam, kesatuan umat manusia adalah prinsip yang sangat penting. Islam mengajarkan bahwa semua umat manusia, tidak peduli ras, agama, atau latar belakang, memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, tindakan kelompok-kelompok yang memperjuangkan kebebasan bangsa mereka dengan cara menindas atau mengusir orang lain dari tanah yang mereka klaim sebagai hak mereka bisa dilihat sebagai penyimpangan dari ajaran Islam yang lebih mengutamakan kebersamaan
dan persaudaraan antar umat manusia. Zelot, dengan fanatisme agama dan nasionalisme mereka yang ekstrim, bisa dianggap menyimpang dalam pandangan Islam karena mereka sangat terfokus pada kebebasan bangsa Israel tanpa memperhatikan hak bangsa lain yang tinggal di wilayah tersebut, seperti bangsa Palestina. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak merampas hak orang lain atas dasar agama atau kebangsaan dan mengedepankan kedamaian serta keadilan sosial. Kelompok Zealot sangat percaya pada kedatangan Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan dan menegakkan kerajaan yang adil di tanah Israel. Dalam ajaran Islam, meskipun bangsa Israel diakui sebagai umat yang memiliki perjanjian dengan Allah, konsep Mesias yang mereka yakini sangat berbeda. Dalam Islam, Isa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan yang akan datang di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kedamaian, bukan sebagai pemimpin militer yang akan mengalahkan musuh-musuh Israel dengan kekuatan senjata. Penyimpangan utama dalam pandangan Islam terhadap Zealot adalah bahwa mereka mengharapkan Mesias sebagai seorang pemimpin militer yang akan membebaskan mereka melalui perang, yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang kedatangan Isa Al-Masih yang membawa damai dan kebenaran. Pemberontakan besar yang dilakukan oleh Zealot terhadap Kekaisaran Romawi berakhir dengan kehancuran besar bagi bangsa Yahudi, termasuk penghancuran Bait Suci di Yerusalem dan diaspora bangsa Yahudi. Ilmuwan Muslim sering menekankan bahwa dalam konteks ini, perlawanan yang tidak terencana atau terlalu dini seringkali membawa kerugian besar. Dan dalam Islam, ini adalah contoh dari penyimpangan dalam strategi perjuangan. Islam mengajarkan bahwa perjuangan harus dilaksanakan dengan perencanaan matang dan harus menghindari tindakan yang dapat membawa kerusakan yang lebih besar. Dalam pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam, kelompok Zealot dianggap sebagai kelompok yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam, terutama karena mereka memilih kekerasan dan perang sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka, serta karena mereka sangat terfokus pada nasionalisme ekstrim dan perjuangan agama dengan cara yang merugikan pihak lain. Islam mengajarkan bahwa perjuangan harus dilakukan dengan hikmah, kesabaran, dan selalu mengutamakan perdamaian dan keadilan untuk semua umat manusia. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait dengan konsep Mesias atau Masih dalam bahasa Arab dan Dajjal serta akhir zaman dalam konteks Yahudi Zelot dapat dilihat dalam dua perspektif utama. Pertama, dalam konteks keyakinan agama Yahudi yang dipegang oleh kelompok Zelot. Dan kedua, bagaimana pandangan tersebut dipahami dalam Islam, terutama dalam hal Mesias, Dajjal, dan akhir zaman. Dalam tradisi Yahudi, Mesias adalah tokoh yang dijanjikan oleh Tuhan yang akan datang untuk memimpin bangsa Yahudi, membebaskan mereka dari penindasan, dan mendirikan kerajaan damai di tanah Israel. Dalam konteks Zealot, kepercayaan akan kedatangan Mesias sangat penting, di mana mereka menganggap bahwa perlawanan terhadap kekuasaan Romawi dan perjuangan untuk kemerdekaan adalah bagian dari proses menyambut kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka. Di sisi lain, dalam Islam, Mesias yang dijanjikan adalah Isa bin Maryam, Yesus yang akan kembali pada akhir zaman. Dalam pandangan Islam, Isa bukanlah seorang pemimpin militer seperti yang dipercayai oleh kelompok Zelot. Dia akan datang kembali untuk menegakkan keadilan, menghancurkan Dajjal, tokoh yang akan membawa fitnah besar di dunia, dan membawa damai. Beberapa ulama dan ilmuwan Muslim melihat bahwa pandangan Zelot mengenai Mesias yang datang sebagai seorang pemimpin militer adalah penyimpangan dari pengertian Islam tentang Mesias. Isa dalam Islam bukanlah seorang pemimpin perang yang memimpin pembebasan melalui kekerasan, tetapi dia adalah seorang pembawa kedamaian yang akan memulihkan kedamaian di bumi. Dalam konteks ini, Zelot bisa dianggap salah memahami esensi Mesias sebagai pembawa pembebasan melalui peperangan, yang bertentangan dengan pandangan Islam yang mengutamakan perdamaian dan keadilan tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan moralitas. Dajjal dalam Islam adalah tokoh penyesat yang muncul menjelang akhir zaman. Dia digambarkan sebagai seorang individu yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menipu manusia, tetapi pada akhirnya akan dikalahkan oleh Isa, Yesus.
Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Dajjal dikenal sebagai fitnah terbesar yang akan menguji umat manusia dengan kemunafikan, kekejaman, dan tipu daya. Para ilmuwan muslim dan ulama berpendapat bahwa Dajjal akan menguasai dunia dan menipu banyak orang. Tetapi, kekuasaannya akan berakhir ketika Isa turun dari langit untuk mengalahkannya, menegakkan kebenaran, dan menegakkan keadilan Allah. Dajjal seringkali dipahami sebagai simbol dari fitnah besar yang akan datang menjelang akhir zaman, di mana dunia akan mengalami kekacauan besar. Bagi banyak ilmuwan muslim dan ulama, pandangan tentang Dajjal bisa dihubungkan dengan perasaan nasionalisme ekstrim yang ada pada kelompok-kelompok seperti Zelot. Dajjal dalam pandangan Islam sering dikaitkan dengan kesombongan, penipuan, dan pemimpin yang menyesatkan umat manusia. Dalam konteks ini, beberapa ulama mungkin melihat tindakan kekerasan atau ekstremisme oleh kelompok seperti Zelot yang sangat terobsesi dengan kebangkitan kerajaan Israel dan menggunakan kekerasan untuk mencapainya, sebagai penyimpangan dari ajaran moral Islam dan fitnah besar yang bisa dianggap sebagai gambaran dari sifat Dajjal. Mereka yang menganggap bahwa jalan menuju pembebasan tanah Israel adalah melalui perang dan kekerasan akan dianggap oleh banyak ulama muslim sebagai contoh dari tindakan fitnah yang menyimpang dari jalan perdamaian yang ditunjukkan oleh Isa. Dengan demikian, meskipun Zelot melihat perjuangan mereka sebagai jalan menuju kebebasan, dalam pandangan Islam itu bisa dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan yang diperjuangkan oleh Mesias yang sejati, Isa. Dalam Islam, akhir zaman merupakan suatu periode ketika kebenaran akan menang dan keadilan akan ditegakkan. Setelah melalui banyak cobaan, fitnah, dan pertempuran antara yang hak, benar, dan yang batil, salah. Isa akan turun untuk memimpin umat manusia, mengalahkan Dajjal, dan mendirikan kerajaan yang penuh kedamaian. Ini adalah gambaran yang sangat berbeda dengan harapan Zelot akan kedatangan seorang Mesias yang lebih militan dan pembebasan fisik bangsa Israel melalui peperangan. Bagi ulama Islam, kepercayaan Zelot tentang Mesias yang datang sebagai seorang pemimpin militer dan pembebas bangsa Israel dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari konsep akhir zaman yang sebenarnya. Dalam Islam, kedatangan Isa yang sebenarnya adalah untuk menegakkan keadilan yang universal dan memulihkan kedamaian, bukan untuk mengutamakan satu bangsa atau satu wilayah. Banyak ulama Islam mengkritik kelompok yang menggunakan kekerasan atau ideologi militan untuk mencapai tujuan politik, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal yang mungkin terinspirasi oleh semangat Zelot. Mereka berpendapat bahwa Islam sangat mengutamakan kesabaran, toleransi, dan pendekatan damai untuk mencapai keadilan dan perdamaian, baik dalam konteks perjuangan di dunia ini maupun dalam rangka akhir zaman. Dajjal sebagai simbol penyesatan dan kebatilan dapat dianggap sebagai representasi dari ideologi ekstremis atau kekerasan yang menganggap pembebasan atau kebenaran hanya bisa dicapai melalui perlawanan bersenjata. Dalam pandangan ini, Mesias dalam Islam datang untuk menunjukkan jalan yang lebih damai dan penuh kasih sayang, sementara kelompok-kelompok seperti Zelot bisa dianggap sebagai bentuk penipuan atau penyimpangan dari nilai-nilai sejati yang ditunjukkan oleh Isa. Dari sudut pandang Islam, baik Mesias yang dipahami oleh Zelot maupun Dajjal dihubungkan dengan konsep fitnah dan penyesatan. Mesias yang diyakini oleh Zelot sebagai pemimpin militer tidak sesuai dengan pandangan Islam tentang Isa sebagai pembawa kedamaian. Selain itu, Dajjal dianggap sebagai simbol dari kekerasan dan penipuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perdamaian Islam. Islam mengajarkan bahwa akhir zaman akan ditandai dengan kedatangan Isa yang akan memimpin umat manusia menuju kedamaian dan keadilan, mengalahkan Dajjal yang melambangkan kebatilan dan penyesatan.